Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sofia Saputri dengan NIM 2201700991. Nah, pada UAS kali ini, saya akan menampilkan video tutorial membuat peta menggunakan aplikasi QuantumGIS. Yang selanjutnya akan kita lakukan clustering menggunakan Python di Google Colab. Oke, langsung saja kita buka aplikasi QuantumGIS-nya. Nah, sebelum itu teman-teman, saya sudah menyiapkan file SHP yang berisi tentang batasan kecamatan di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa mendapatkannya di internet atau di browser. Nah, jika aplikasinya sudah dibuka, selanjutnya kita akan klik Open Data Search Manager. Di sini, di vektor dataset, kita masukkan file yang telah kita siapkan tadi. Open, add. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah peta perbatasan kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita harus melihat tabel yang ada pada file yang kita gunakan dengan cara klik kanan kemudian Open Attribute Table. Nah, di tabel ini kita dapat melihat keterangan-keterangan dari judul tabel ini. Misalnya di sini ada WAD MKC sebagai nama kecamatan, kemudian WAD MKK sebagai kabupaten, dan WAD MPR sebagai provinsi. Di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian kita klik Properties lagi. Kemudian Query Builder. Pada Query Builder, kita pilih peta apa yang kita buat. Misalnya nih, saya akan membuat peta Kabupaten Semulu. Kabupaten kan WAD MKK, maka kita klik 2 kali di WAD MKK. Kemudian kita klik sama dengan, klik All, kemudian pilih kabupaten yang akan kita buat petanya. Nah, setelah itu kita oke. Nah, hasilnya tersisa hanya peta yang kita pilih, yaitu peta Kabupaten Semulu. Kemudian di sini kan kita tidak tahu nih nama-nama dari kecamatan yang ada di Kabupaten Semulu. Selanjutnya kita klik kanan lagi. Kemudian di properti kita masuk di simbol. Nah, di simbol ini kita ubah dari single simbol menjadi kategoris. Kemudian di value kita buat kecamatan. Karena yang akan kita buat itu kan perbatasan kecamatan, nama-nama kecamatannya. Maka kita pilih WAD MKC. Kemudian kita apply. Kita classify, sorry teman-teman. Nah, setelah keluar warna-warna ini, ada hijau sebagai Semulu Timur, merah sebagai Tepat Tengah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kita hapus saja dengan cara klik, kemudian delete. Kemudian baru kita apply. Nah, oke. Nah, jadi
Peta yang tadinya satu warna akan berubah menjadi beberapa warna sesuai dengan kecamatan, sesuai dengan keterangan yang ada sebelumnya. Setelah itu, ini kan belum ada namanya nih. Kita buat namanya dengan cara klik kanan lagi, kemudian properties lagi, masuk ke label. Kemudian pada no label ini kita ganti menjadi single label. Di sini kita bisa atur sendiri mau pakai font apa ataupun mau pakai style apa, terserah. Setelah itu kita apply lagi. Oke lagi. Nah, salah ternyata. Sorry ya teman-teman, kita ulang. Di label, di sini salah. Nah, di value jangan lupa ubah ke kecamatan. Baru apply. Oke. Nah, baru di sini sudah ada nama-namanya: Alavan, Simbol Barat, Salang, Simbol Lucut, Simbol Tengah, Teluk Dalam, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat petanya, melihat peta kita tadi di dalam peta asli. Nah, gini caranya. Di XYZ Tiles, kemudian OpenStreetMap. OpenStreetMap-nya di-seret aja ke bawah. Kemudian diletakkan di bawah file SHP kita. Jadilah seperti ini, teman-teman. Kemudian sebelum kita membuat file SHP-nya, file GeoJSON-nya, kita dissolve dulu. Caranya klik vektor, kemudian masuk ke Geoprocessing Tools, pilih dissolve. Nah, di sini kita harus pastiin nih di sini sesuai file ini sesuai dengan file yang kita gunakan. Kemudian di dissolve file option kita klik kecamatan sesuai yang kita pilih sebelumnya ya. Oke. Oke. Kemudian run. Nah, diproses. Nah, setelah itu muncullah nih hasil dissolve dari peta yang kita buat sebelumnya. File dissolve inilah yang selanjutnya kita ekspor menjadi file JSON. Caranya klik kanan, kemudian export, save feature as. Di sini kita pilih GeoJSON. Kemudian buat namanya, misalnya Simolu. Kemudian oke. Sedang proses ya teman-teman. Nah, jika seperti ini, berarti ini tandanya file GeoJSON kita sudah berhasil kita buat. Setelah itu, setelah kita buat file GeoJSON-nya, barulah kita mulai masuk ke Google Colab. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya ya teman-teman, biar hemat waktu dan hemat tenaga.
biar teman-teman tidak bosan. Oh ya teman-teman, tadi untuk file SHP-nya yang mau komen di bawah. Nggak komen, nggak dikirim. Nah, di sini saya sudah menyiapkan filenya ya teman-teman. Oke, sebelum mulai program, kita harus memindahkan file SHP kita ke dalam program. Oh, sorry teman-teman. Bukan file SHP-nya, tapi file GeoJSON yang telah kita buat tadi. Salah save teman-teman. Ulang ya. Nah, jadi teman-teman di sini tadi ulang-ulang. Ini kita export, save feature as, kemudian pilih GeoJSON Simaulu. Nah, di titik 3 ini kita pilih tempat di mana file GeoJSON-nya akan kita simpan, biar nantinya mudah dalam pencarian, mudah untuk mencari. Oke, save. Oke. Proses. Nah, berhasil. Kemudian baru masuk ke codingannya. Kemudian pindahkan file GeoJSON tadi ke dalam program. Caranya diseret aja. Nih, Simaulu GeoJSON. Seret, set. Kemudian set. Oke. Nah, pertama kita harus mengimport library yang akan kita butuhkan nantinya. Seperti GeoPandas yang berguna agar program dapat memproses file-file seperti geospasial seperti peta dan lain sebagainya. Kemudian import matplotlib ini agar program dapat membuat grafik. Kemudian from GeoPandas imported file ini agar program dapat membaca file-file seperti GeoJSON dan lain sebagainya. Kita run dulu ya teman-teman. Nah, setelah muncul checklist, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan menginput file yang telah kita masukkan ini ke dalam program. Kita masukkan namanya sesuai dengan nama file yang ada, kemudian run. Nah, muncul nih seperti yang ada pada Quantum GIS di table search table. Ada kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta info-info lainnya. Akan tetapi karena kita buka melalui Google Colab, tampilannya tidak seluruh data, melainkan hanya 5 data teratas saja. Selanjutnya, kita harus menghitung jumlah berapa kali setiap kecamatan muncul. Di sini kita buat karena kecamatan di sini namanya WAD-MKC, maka kita buat sini juga WAD-MKC. WAD-MKC. Kemudian run.
Nah, muncul nih daftar dari kecamatan serta jumlah kemunculannya. Setelah itu, kita masuk ke memasukkan data Excel, data penduduk dalam bentuk Excel. Di sini saya juga sudah menyiapkan file Excel-nya. Kita pindahkan lagi ke dalam program, seret. Set. Kemudian di sini kita input aja sesuai namanya, penduduk Simelu 2024. Jangan sampai typo ya teman-teman, biar nggak error. Run. Nah, ini adalah tampilan dari Excel yang kita input tadi. Akan tetapi, seperti yang sebelumnya saya katakan, filenya tidak sepenuhnya akan ditampilkan, melainkan hanya 5 data teratas saja. Setelah itu, baru kita ke clustering dengan menggunakan comments. Yaitu seperti biasa kita menginput library yang kita butuhkan. Kemudian kita pilih nih fitur numerik apa yang akan kita clustering dari data-data yang ada. Di sini kan ada kecamatan, jumlah penduduk, laju pertumbuhan, presentase penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin penduduk. Nah, di sini saya memilih 2 numerik, yaitu laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Di sini input saja laju pertumbuhan, kepadatan penduduk. Kemudian setelah kita mengisi fitur numeriknya, kita agar program nantinya tidak mudah error hanya karena di dalam data Excel kita terdapat tabel yang kosong, maka kita input ini, inputer sama dengan simple inputer missing value NP none strategi min. X input sama dengan inputer fit transform X. Ini berfungsi agar ketika program mendapatkan tabel yang kosong, maka program tidak langsung membuat error, melainkan menampilkannya sebagai null. Setelah itu baru kita normalisasi dengan menggunakan standard scale. Kemudian setelah kita normalisasi, baru bisa kita menerapkan algoritma Kaminsnya. Dengan cara Kamins sama dengan Kamins and cluster. Di sini saya memilih sebanyak 4 cluster. Kemudian random state dan ninit ini agar ninit 10 agar program menjalankan sebanyak 10 kali sehingga hasilnya lebih akurat. Setelah itu masuk ke visualisasi, tampilan dan visualisasinya, yaitu print hasil clustering berdasarkan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk kecamatan, penduduk dari kecamatan memiliki laju pertumbuhan dengan kepadatan penduduk dan masuk ke cluster bla bla bla. Kemudian masuk di visualisasi, ada PLT figure, scatter, X label, Y label, title, grid, and show. Kemudian kita run. Kenapa ini? Nama kolom telah diperbaiki. Laju pertumbuhan. Nah, di sini jangan sampai ada typo nih, teman-teman. Laju pertumbuhan. Oke, kita run lagi ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari
clustering setiap kecamatan yang ada di Semelu, yaitu ada Tepas Selatan dengan laju pertumbuhan sebanyak 0,86 dengan kepadatan penduduk 43 dan di clustering dan masuk dalam klaster 3, di mana klaster 3 ini memiliki ciri-ciri yaitu laju pertumbuhan yang rendah serta kepadatan penduduk yang rendah pula. Kemudian di sini ada Semelu Timur dengan laju pertumbuhan 0,79 dengan kepadatan penduduk 159 dan masuk ke dalam klaster 0, yang artinya di mana klaster 0 ini memiliki ciri-ciri yaitu laju pertumbuhan yang sangat tinggi dan kepadatan penduduk yang tinggi pula. Nah, selain berbentuk seperti ini, dari visualisasinya tadi, maka kita juga akan menghasilkan hasil Kamens yang berbentuk grafik. Dari grafik ini pula dapat kita lihat terdapat 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster ungu setara dengan klaster 0. Kemudian klaster kuning di mana klaster kuning ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah ya, dan laju pertumbuhan yang relatif bervariasi. Kemudian ada klaster hijau, di mana klaster ini memiliki laju pertumbuhan yang sangat tinggi, 2, dengan kepadatan penduduk rendah. Kemudian ada di klaster biru. Kemudian di klaster biru memiliki ciri yaitu kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan yang sama-sama rendah. Nah, setelah kita menentukan klaster dari setiap kecamatan, selanjutnya kita harus mencari hasil normalisasi data kependudukan dan laju pertumbuhan dengan menggunakan X-scale. Kita ketik aja di sini X-scale, kemudian run. Nah, ini hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasil dari normalisasi, selanjutnya kita akan menampilkan tabel lengkap yang sudah ada klasternya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita akan menggabungkan file GeoJSON dengan file Excel-nya agar setiap wilayah di peta memiliki data statistik yang sesuai sehingga bisa kita visualisasikan. Di sini saya juga mengubah kolom WADMKC menjadi kecamatan agar lebih mudah dimengerti. Oke, kita run. Nah, ini penggabungan data berhasil, di mana yang atas ini merupakan file GeoJSON, ini dari sini ke sini, yang kemudian digabungkan dengan file Excel serta hasil klaster yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah penggabungan ini berhasil, maka yang terakhir adalah tinggal kita visualisasikan saja dengan cara klik codingan sebagai berikut. Dengan dimana fix size-nya saya milih 10,6. 10:6. Kemudian kita run. Nah, ini dia visualisasi dari clustering peta Kabupaten Semelu, di mana dalam peta tersebut warna-warna ini dibedakan sesuai dengan hasil klaster masing-masing kecamatan. Misalnya di sini yang memiliki warna kuning berarti kecamatan tersebut
termasuk dalam klaster 3. Warna ungu termasuk ke dalam klaster 1. Klaster 0. Klaster 0 ini ya teman-teman. Biru masuk ke klaster 1. Hijau masuk ke klaster 2. Dan hijau masuk ke klaster 2. Nah, jadi sekian ya teman-teman tutorial dari saya, cara pembuatan peta serta proses clusteringnya menggunakan Google Colab. Thank you for watching. Bye-bye.